Tepat di tahun 2000-an, di usia Ningsih 22 tahun, itu awal mula petaka yang harus dialami olehnya. Orang tuanya sebut saja namanya Pak Darji dan juga ibunya Bu Sumi. Keduanya meninggal secara beruntun. Menurut Ningsih, Pak Darji meninggal karena penyakit yang menyerangnya dan faktor usia. Karena sebelumnya Ningsih tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Pak Darji meninggal, beliau sudah memberikan warisan untuk anak-anaknya. Anaknya ada 4, termasuk si Ningsih. Mereka semua sudah dibuatkan rumah. Pak Darji saat itu berpesan kepada istrinya, "Bu, titip anak-anak dan tahta anak-anak untuk bisa hidup mandiri dengan apa yang sudah saya dapatkan." Itu wasiat yang disampaikan Pak Darji kepada istrinya. Setelah wasiat itu disampaikan, tidak berselang lama, Pak Darji meninggal dunia. Selang 1 tahun, disusul oleh ibunya. Namun sebelum ibunya Ningsih meninggal, beliau menginginkan Ningsih yang waktu itu masih kuliah. "Kamu nikah ya, cuma tinggal kamu yang belum menikah. Kakak-kakak kamu sudah menikah dan sudah punya anak semua," ujar ibunya. Tapi waktu itu, Ningsih menolak permintaan ibunya, dikarenakan dia masih muda, jadi tidak berpikir sedikit pun untuk menikah. Sampai setengah tahun, permintaan ibunya itu tidak dipenuhi oleh Ningsih. Dan tepat 1 tahun setelah ayahnya meninggal, disusul dengan ibunya. Kematian ibunya merupakan duka mendalam bagi Ningsih, karena ia tidak bisa memenuhi keinginan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Setengah tahun berlalu, tepat di tahun 2000-an, Ningsih baru akan menikah dengan salah satu seorang alim ulama, seorang lulusan dari pesantren yang sangat dikenal oleh Ningsih bahwa dia orang yang baik. Namun ia tidak punya pekerjaan. Dia adalah anak dari seorang kiai. Ningsih meminta kakak-kakaknya untuk datang ke rumah calon suaminya, yaitu sebut saja namanya Mas Hasan, yang menurut si Ningsih, dia adalah lelaki yang bisa membimbingnya. Melalui bantuan ketiga kakaknya, salah satunya yang paling tua, datang ke rumah Pak Kiai, menjelaskan secara langsung keinginannya. Singkat ceritanya, akhirnya Ningsih pun menikah dengan Hasan, tepat di tahun 2000-an. Pernikahan mereka digelar dengan mewah, karena Ningsih mendapatkan banyak warisan dari orang tuanya. Ningsih sebagai anak perempuan satu-satunya yang mendapat warisan paling banyak ketimbang ketiga kakaknya. Setelah menikah dengan Hasan, latar belakang Hasan yang seorang alim ulama, Ningsih dibimbing secara pendidikan agama, yang selama dia tinggal bersama orang tuanya, tidak kenal mengaji, tidak kenal Al-Quran. Ningsih baru mengenal huruf hijaiyah dari si Hasan selama 22 tahun untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah tentang Al-Quran. Ningsih sama sekali tidak bisa. Ningsih mengakui kebodohannya. Dia memang paham tentang ilmu logika karena dia kuliah, tetapi tentang agama dia sama sekali nol besar. Ningsih mengakui itu semua tepat 3 bulan setelah dia menikah dengan Hasan. Dan di hari itu juga, kakaknya Ningsih yang menjadi wali dari Ningsih mengalami sebuah kecelakaan tragis yang membuat kakaknya meninggal dunia. Itu menjadi suatu hal yang membuat duka juga bagi Ningsih dan Hasan. Mereka tidak percaya kalau kakaknya yang kemarin menjadi wali nikah meninggal dunia. Dan waktu itu Ningsih belum tahu kalau itu adalah rentetan yang akan menyebabkan seluruh keluarganya meninggal dunia.
Di tahun berikutnya, kakak keduanya Ningsih meninggal dunia dalam kecelakaan yang begitu mengenaskan. Mobilnya menabrak pembatas jalan raya sampai mobil itu terguling-guling. Dari kejadian kecelakaan tunggal itu, sempat ada rumor yang didengar secara tidak langsung oleh Ningsih bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak dari Padarji adalah harta warisan pesugihan. Rumor itu mulai didengar oleh Ningsih dan juga Hasan yang baru beberapa bulan menikah. Ningsih selalu menyangkal, berusaha untuk meyakinkan para warga. Bapak ibuku tidak mungkin melakukan pesugihan. Orang tuaku sudah kaya dari dulu, jadi tidak mungkin melakukan pesugihan. Entah pesugihan apa yang dilakukan, Ningsih sama sekali tidak tahu. Namun Hasan secara tidak langsung sudah mengetahui. Kematian kakakmu yang secara mengenaskan itu tidak wajar, Ningsih. Setelah beberapa hari, kakaknya dimakamkan. Hasan yang mendoakan, yang memimpin doanya, karena memang dia seorang ahli agama. Ia diminta untuk menjadi pemimpin tahlil. Namun saat berlangsungnya tahlilan, Hasan melihat seperti ada sesuatu hal yang tidak wajar tentang kematian bapak, ibu, dan kakak pertamanya Ningsih. Seolah-olah meninggalnya mereka ada keterkaitannya dengan meninggalnya kakak keduanya Ningsih. Aku melihat secara tidak langsung bapak, ibu, serta kakakmu Ningsih. Wallahu alam benar atau tidaknya kakak keduamu itu meninggal. Sepertinya ada yang menginginkan dia meninggal dunia. Saat itu Ningsih yang mendengar cerita dari suaminya. Ningsih marah besar. Kamu nuduh kalau bapak, ibu, dan juga kakakku meninggal karena dijadikan tumbal? Iya, ujar Ningsih marah-marah. Maksud saya bukan begitu. Saya juga tidak bilang seperti itu, jawab Hasan. Tapi Ningsih saat itu sangat merasa dipojokkan oleh suaminya, bahwa kematian kakaknya itu dikarenakan dijadikan tumbal. Saking tidak percayanya dengan suaminya sendiri, tanpa sepengetahuan dari Hasan, Ningsih pergi ke orang pintar untuk menanyakan perihal rumor yang beredar. Satu persatu orang pintar yang ia tahu, ia mendatanginya. Ada satu penjelasan yang mengerikan. Kematian kakakmu itu hanya awal mula. Maksudnya apa, Mbah? Dari beberapa orang pintar yang ia datangi, jawabannya selalu sama. Itu hanya awal mula dan akan diikuti korban-korban selanjutnya. Karena menyerahkan nyawa itu sudah menjadi kewajiban dari sosok yang pernah melakukan sesembahan yang tidak lain bersekutu dengan setan pesugihan. Saat itu Ningsih yang mendengar perkataan dari beberapa dukun menanyakan, sebenarnya siapa yang melakukan pesugihan, Mbah? Tanya Ningsih. Bapakmu dan ibumu, Ningsih. Saat mendengar penjelasan dari beberapa dukun, akhirnya Ningsih percaya bahwa yang dirumorkan para warga itu memang benar. Ningsih pun menanyakan, pesugihan apa yang dilakukan orang tuaku, Mbah? Dan kenapa dari dulu aku dilahirkan dan dibesarkan kok tidak ada tumbal? Tapi kenapa semua itu terjadi setelah bapak ibu meninggal, Mbah? Tanya Ningsih kepada Mbak Dukun. Pesugihan yang dilakukan oleh bapakmu dan ibumu itu adalah perjanjian pesugihan jual umur. Mungkin 20 atau 15 tahun, saya kurang paham. Tapi yang pasti, setelah kedua orang tua kamu meninggal dan tidak mewariskan pesugihannya, maka tumbal-tumbal nyawa itu akan diambil setiap tahunnya. Dan ini baru awal mula, jelas Mbak Dukun. Mendengar penjelasan itu, rasa was-was benar-benar muncul. Karena dari beberapa dukun, jawabannya sama semua.
Ningsi yang sudah mendapatkan jawaban dari rumor itu, ia pun akhirnya menceritakan kepada Hasan bahwa apa yang disangkakan selama ini memang benar adanya. Ternyata benar apa yang kamu katakan, Mas. Aku cemas dan khawatir, Mas. Nanti siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Keluh Ningsi kepada sang suami. Shh, kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Kamu banyak-banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah, jawab Mas Hasan. Sampai singkat ceritanya, ternyata tumbal itu berlanjut. Istri dari kakak pertamanya Ningsi meninggal dalam keadaan sakit-sakitan, yang menurut kabar atau rumor dari keluarga besarnya, semenjak suaminya meninggal, dia sering termenung, bahkan sering melamun. Pikirannya kosong melompong, seperti orang yang tidak menerima kematian suaminya yang begitu mendadak. 1 tahun sepeninggalan suaminya, diikuti juga dengan istrinya. Kakak ipar dari Ningsi meninggal juga. Ya, mungkin warga ataupun keluarga besarnya mengira, karena ia sering melamun, banyak pikiran, sampai akhirnya jatuh sakit dan berujung meninggal dunia. Tapi Ningsi yang waktu itu sudah menyadari bahwa tumbal-tumbal atau nyawa-nyawa dari orang terdekatnya pasti akan melayang, terus berlanjut, entah sampai kapan. Sudah 3 nyawa meninggal dikarenakan kematian bapak ibunya. Saat itu Ningsi sempat berpikir, apakah aku yang harus melanjutkan pesugihan bapakku? Pernah terlintas dalam pikirannya Ningsi, agar tidak ada tumbal lagi. Dia merasa sangat kehilangan. Akibatnya anak dari kakak pertamanya harus menjadi yatim piatu. Ningsi pun akhirnya mengasuh anak itu yang masih berusia 5 tahun. Mereka pun sudah 2 tahun menjadi suami istri, tapi belum juga mendapat keturunan. Di tahun 2002, Ningsi sudah mengira pasti akan ada tumbal lagi. Ningsi ingin menceritakan semua apa yang dia ketahui dari beberapa praktisi, dari beberapa dukun yang sudah mengetahui bahwa kematian kakak-kakaknya dan juga kakak iparnya dikarenakan warisan pesugihan. Tapi waktu itu, ia bingung harus bagaimana. Takut mereka tidak percaya. Tapi mau tidak mau, demi keselamatan keluarganya yang masih hidup, dan untuk menghindari korban yang kelima, Ningsi nekat menceritakan kepada keluarga besarnya bahwa kematian bapak, ibu, dan juga kedua kakaknya itu akibat tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun mereka semua tidak percaya dengan rumor itu. Aku tidak bohong, bahkan aku sudah bertanya kepada beberapa praktisi perihal itu. Mereka meninggal bukan hal yang wajar. Mereka meninggal itu karena ulah bapak dan ibu yang sudah melakukan pesugihan, ujar Ningsi meyakinkan. Tidak mungkinlah, jangan percaya omongan warga, Dek, ujar kakak terakhirnya Ningsi. Dan tepat di tahun 2003, kakaknya yang tidak percaya dengan pesugihan yang dilakukan orang tuanya, ia menjadi korban kelima. Ia harus mengalami kejadian yang sama. Yaitu dijadikan tumbal. Di tahun 2004, keluarganya ada yang meninggal lagi. Mereka meninggal akibat dijadikan tumbal, dan Ningsi menyaksikan itu semua. Mereka semua meninggal secara beruntunan setiap tahunnya. Dan di tahun 2005, ada satu pengalaman yang dialami oleh Ningsi. Setelah 6 nyawa melayang karena warisan pesugihan orang tuanya. Di tahun itu Ningsi mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ningsi juga nyaris saja ditumbalkan di tahun 2005. 7 tahun berlalu semenjak kematian bapaknya. Sudah ada 6 nyawa, dan saat itu dia yang diincar oleh sesembahan orang tuanya. Ningsi merasakan
bahwa apa yang dialami kakak-kakaknya mungkin juga sama persis dengan Ningsih. Dia menyaksikan sendiri. Setiap malam saat Ningsih tertidur, dia seperti digerayang. Dada serasa sesak, seperti ditindih, sampai tidak bisa bernafas. Bahkan Ningsih dengan jelas melihat sosok hitam tinggi besar sedang mencekik lehernya. Hampir 5 tahun pernikahan dengan Hasan, Ningsih mengalami kejadian yang mengerikan. Di setiap malamnya, Hasan sendiri sudah merasa bahwa Ningsih istrinya sendiri akan ditumbalkan. Setiap kejadian yang Ningsih alami diceritakan kepada suaminya, dan Hasan setiap malam selalu keluar rumah untuk melingkari rumahnya, dan dapat dipastikan Hasan selalu melihat sosok-sosok yang tidak lain adalah keluarga besarnya Ningsih, almarhum bapaknya, almarhum ibunya, sampai kakak kandungnya, dan juga kakak iparnya. Korban dari tumbal itu, semuanya nampak di mata Hasan, seakan-akan mengajak Ningsih untuk menjadi pengikutnya. Apa yang dilihat oleh Hasan diceritakan kepada Ningsih, bahwa mereka itu benar-benar tidak tenang. Mereka ingin mengajakmu, Ningsih. Kamu harus hati-hati. Kamu harus benar-benar bisa menjaga diri kamu. Mendengar cerita dari suaminya yang melihat tentang keluarga besarnya yang sudah meninggal dan menginginkan Ningsih untuk mengikutinya dan menjadikan dirinya tumbal, Ningsih sungguh sangat cemas. Keadaan yang begitu mencekam, teror di tahun 2005, di setiap malam dialami oleh Ningsih. Kakak-kakaknya selalu mendatangi Ningsih. Ayo ikut, Dek. Ayo ikut kita, Dek. Ayo. Kalimat itu selalu terngiang-ngiang di telinga Ningsih, sampai Ningsih menangis, bingung harus bagaimana. Mas, tolong saya, Mas. Hasan pun meminta bantuan kepada orang tuanya, yang seorang kiai. Beliau datang untuk mendoakan Ningsih agar dia tidak dijadikan korban yang selanjutnya. Ningsih pun sempat menanyakan perihal kenapa 5 tahun tidak mempunyai keturunan. Karena yang dirasakan Ningsih selama 5 tahun menikah dengan Hasan, setiap kali dia mengandung, tapi kandungannya itu hanya bertahan 4 minggu, Ningsih selalu keguguran. Ningsih pun bertanya kepada mertuanya, dan Ningsih mendapatkan penjelasan bahwa di balik kematian janin-janin kamu, di balik kegugurannya kamu, mungkin ada kaitannya dengan orang tua kamu yang telah melakukan pesugihan. Secara nyata orang tuanya Hasan menyatakan dan mengungkapkan bahwa orang tuanya Ningsih memang pelaku pesugihan. Jadi mertuanya Ningsih ini memang sudah mengetahui dari lama kalau orang tuanya Ningsih ini bersekutu dengan setan. Kemudian mertuanya Ningsih menceritakan siapa sebenarnya orang tuanya Ningsih itu. Bapak ibu kamu itu dulu bukan orang kaya. Waktu kamu masih sangat kecil, orang tuamu itu sangat susah. Waktu itu orang tuamu dalam keadaan yang masih memprihatinkan. Banyak warga di sini yang membantu untuk mencukupi kebutuhan kalian, termasuk kamu yang masih kecil. Tapi entah dari mana, bapakmu tiba-tiba bisa membeli sawah, dan sampai beberapa bulan, sawahnya itu di mana-mana. Dan kemudian bapakmu menjadi orang kaya raya. Ningsih pun hanya terdiam. Dia memang mengingat semasa kecilnya ia pernah hidup susah, tapi setelah beberapa tahun semuanya berubah. Saat tahun 98, saya sudah menduga kalau orang tuamu akan meninggal, dan ternyata dugaan saya benar. Apa yang dilakukan oleh bapak kamu itu adalah pesugihan jual umur dari salah satu orang yang paling dekat dengan bapak kamu. Kalau kamu ingin tahu, kesanalah. Dia orang yang sudah membuat bapak kamu itu kaya
dan dia orang yang sudah menjerumuskan bapak kamu. Orang itu masih hidup, lanjut mertuanya. Dan saat itu juga, Ningsih benar-benar pengen tahu siapa orang yang sudah mengantar bapaknya untuk melakukan pesugihan. Beberapa hari setelah dia mendapatkan sebuah cerita bahwa ada orang yang menjadi saksi hidup, yang tidak lain adalah Pak Tomo. Ningsih dan suaminya pun mendatangi Pak Tomo. Saat itu Pak Tomo bingung dan juga terkejut. "Kalian kesini ada apa?" tanya Pak Tomo. "Saya kesini mau menanyakan perihal almarhum bapak saya. Apakah benar bapak ini yang sudah mengantarkan bapak saya untuk melakukan pesugihan?" "Loh, kamu tahu dari siapa?" "Saya tahu dari Pak Kiai, bapak suami saya." Pak Tomo pun menghela nafas panjang. "Yang kamu mau tanyakan itu apa, Nak?" kata Pak Tomo. "Yang saya mau tanyakan, kenapa bapakku sampai detik ini menumbalkan anak-anaknya?" Dan Pak Tomo pun menceritakan secara detail. "Kalau kamu ingin mendengar tentang kenapa kakak dan keluarga besar kamu itu meninggal, saya sudah tahu semuanya semenjak bapakmu itu datang ke tempat pesugihan. Awalnya saya tidak mau menerima apa yang diminta almarhum Pak Darji untuk datang ke pesugihan, tapi dia merengek bersama istrinya, yaitu almarhum ibu kamu, Bu Sumi. Mereka berkali-kali, bahkan sampai 3 bulan, mereka datang terus ke rumah saya. Sampai akhirnya saya merasa iba, kemudian saya mengantarkan mereka. Tapi saya tidak mau bertanggung jawab untuk setelahnya. Dan kemudian bapakmu menyanggupi. Dia melakukan ritual bersama ibumu. Di dalam ritualnya itu, tidak cuma sehari 2 hari, tapi sampai 21 hari. Keduanya melakukan ritual. Dan kalian anak-anaknya yang masih kecil waktu itu ikut dan dititipkan kepada saya. Dan setelah bapak ibumu dijemput oleh Kuncen untuk ritual dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kekayaan, jadi caranya pun dijelaskan sama Kuncen. Dulu bapakmu itu kuli sawah, dan keinginan orang tuamu itu kepingin punya banyak sawah. Dan yang membuat saya benar-benar tidak percaya, ternyata pesugihannya itu pesugihan jual umur. Dan si Kuncen itu sempat menjelaskan kepada orang tuamu, kalian akan sukses, tapi setelah 15 tahun, seperti apa yang kamu janjikan dengan sesembahanmu itu, nyawa keluargamu akan diambil. Itu kalimat yang diucapkan oleh Kuncen waktu itu. Ningsih dan Hasan mendengarkan apa yang diceritakan Pak Tomo dengan tenang. Pesugihan jual umur 15 tahun. Kesuksesan dan kekayaan akan diraih oleh orang tuamu, dan kamu juga menikmatinya. Tapi ada satu penjelasan dari si Kuncen. Jika pesugihan jual umur yang dilakukan orang tuamu tidak diwariskan kepada anak-anaknya, maka keturunannya yang mendapatkan warisan pesugihan itu akan menjadi tumbalnya. Semua harta akan habis satu persatu. Dan bukan itu saja, siapapun dari keturunan almarhum bapak kamu maupun dari ibu kamu, maka dia akan menjadi tumbal setiap tahunnya. Jadi saya tidak kaget ketika mendengar kabar dari pengeras suara yang menyiarkan tentang anak-anak almarhum Pak Darji meninggal setiap tahunnya. Karena itu sudah menjadi pantangan yang seharusnya itu ada yang melanjutkan pesugihan jual umur itu. Tapi bapakmu tidak menceritakan ke kalian, sehingga kakak kamu, keluarga besar kamu, sudah meninggal. Dan sekarang di tahun ini, sudah berapa nyawa dari tahun 98 bapak meninggal sampai ini di tahun 2005? Sudah 7 tahun, berarti 7 nyawa sudah menghilang
Dari mulai ibu kamu, kakak pertama, kakak kedua, disusul kedua iparmu, kakak terakhirmu, dan kemarin baru saja iparmu yang terakhir. Sebelum kamu kesini, saya sudah menduga, entah itu menantunya atau anaknya, yang berkaitan dengan pesugihan jual umur bapakmu, maka dia akan meninggal. Dan sekarang, tinggal berapa yang di rumah? Tinggal saya dan ketiga anak dari kakak saya, Pak. Masih ada 4. Kamu atau siapapun, kalau kamu tidak mau ada tumbal lagi, lanjutkan pesugihan bapakmu itu. Sungguh saran dari Pak Tomo. Sangat gila sekali. Ningsih disuruh meneruskan pesugihan, yang saat itu suaminya Ningsih, seorang anak kiai. Dan saat itu Hasan berkata, "Tidak mungkin Pak Tomo, saya melarang, dan itu sudah musyrik menyekutukan Allah." Saat itu Hasan langsung mengatakan tidak mungkin. Apalagi itu istri saya. Apapun yang terjadi, kalaupun dia harus meninggal karena warisan pesugihan bapaknya, saya siap menjadi tameng. Semoga Allah melindungi saya dan istri saya. Dan saat itu Pak Tomo kebingungan. Dia menundukkan kepala. Ya sudah, terserah kalian. Tapi itu yang menjadi pantangan yang harus kalian hadapi. Ningsih, di antara kalian, nanti mungkin di tahun 2006 sampai 2007, ataupun 2008, pasti akan ada nyawa lagi yang melayang. Lanjut Pak Tomo. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tomo, Ningsih sempat kepikiran. "Mas, aku harus melanjutkan. Aku tidak mau keluarga besarku meninggal semua, Mas." Namun Hasan melarangnya. "Sudah Ningsih, semua itu pasti ada sebab musababnya. Kamu mau melakukan apa yang dikatakan Pak Tomo? Kamu berarti sudah tidak menghargai suami kamu. Kamu ikut aku, atau kamu pilih ikut pesugihan seperti bapak kamu. Tapi saat ini juga, kalau kamu ambil keputusan itu, jangan panggil aku suami kamu," ujar Hasan dengan tegas. Dia akan menceraikan Ningsih kalau dia benar-benar ikut ke pesugihan. Beberapa hari merenung kebingungan harus bagaimana, sampai akhirnya Ningsih memilih untuk dekat dengan suaminya. Tapi di tahun 2006, semenjak lolosnya Ningsih, apa yang dikatakan Pak Tomo benar-benar terjadi. Tahun 2006 sampai 2007, rentetan tumbal-tumbal yang beruntun benar-benar terjadi, sampai tinggal satu, yaitu anak yang diasuh oleh Ningsih. Tepat di tahun 2008, pertengahan menjelang 2009, ada satu kejadian yang membuat Ningsih benar-benar terpukul, karena anak yang diasuh oleh Ningsih, yang saat itu sudah duduk di bangku SMP kelas 1, harus meninggal ketika dia berangkat sekolah. Ningsih mendapat kabar kalau anak yang dirawatnya itu mengalami kecelakaan tragis yang membuat anak itu meninggal di lokasi. Ningsih yang mendengar kabar itu sampai jatuh pingsan. Ningsih teringat lagi akan Pak Tomo 4 tahun yang lalu di tahun 2005, bahwa semuanya akan habis, semuanya akan meninggal. Dan saat itu Ningsih benar-benar tidak percaya. Ternyata apa yang dikatakan Pak Tomo benar-benar terjadi. Semua keluarga besarnya habis tidak tersisa, kecuali si Ningsih. Hasan pun sudah mengetahui bahwa petaka itu akan terus berlanjut. Ia pun khawatir akan Ningsih yang juga akan ditumbalkan. "Kamu sebaiknya ikut sama saya. Kebetulan bapak punya kosong yang kemarin sudah dibangun rumah yang katanya untuk kita. Kita sebaiknya pindah dari rumah warisan orang tuamu." "Terus rumah ini mau diapakan, Mas?" "Sudah, tinggalkan saja. Saya tidak mau ada apa-apa dengan kamu.
Lagian kita sudah beberapa kali berusaha untuk mendapatkan keturunan. 9 tahun aku menikah dengan kamu, Ningsih. Kamu selalu keguguran. Dan apa kamu tidak melihat semua harta warisan dari bapak kamu yang ditinggalkan kakak-kakak kamu? Semuanya itu sudah habis dengan berbagai macam jalan. Ada yang sakit sampai 1 tahun. Harta itu harus dijual. Rumah, sawah, semua dijual. Dan ini tinggal rumah itu. Kita sebaiknya meninggalkan rumah ini. Beberapa bulan sepeninggalan anak yang diasuh oleh Ningsih, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah warisan orang tuanya Ningsih. Ningsih ikut dengan Hasan. Sampai singkat ceritanya, baru beberapa bulan tinggal di rumah Hasan, Ningsih kembali hamil. Tepat 4 bulan, mereka pindah di rumah baru. Namun saat itu Ningsih teringat kalau anak-anaknya yang dilahirkan juga akan menjadi tumbal. Ningsih sangat hati-hati menjaga kandungannya. Di tahun 2009, ketika janin yang baru berusia beberapa minggu, Ningsih sangat hati-hati. Ningsih berzikir, berdoa setiap harinya untuk calon bayi yang dikandungnya. Ningsih berdoa dibimbing oleh Hasan dan juga dibantu mertuanya yang seorang kiai. Saat itu mereka semua benar-benar berusaha menjaga kandungannya Ningsih. Tapi saat usia kandungannya hampir 4 bulan, Ningsih merasakan perutnya seperti dikoyak-koyak. "Mas, perutku seperti dikoyak-koyak, Mas. Sakit sekali." Dan saat itu Hasan yang mendapatkan pengaduan dari istrinya. Hasan melihat secara langsung ada sosok iblis yang ingin merenggut kandungan istrinya. Hasan dengan segenap kemampuannya berusaha bermunajat, "Ya Allah, lindungilah istri dan juga calon anakku. 9 tahun aku tidak diberikan keturunan. Selamatkanlah anakku, ya Allah." Hasan terus berdoa, yang dibantu oleh bapaknya. Mereka berdua bersama-sama. Namun saat itu, perutnya Ningsih semakin terkoyak, sampai wajah Ningsih memerah dengan keringat yang bercucuran. Hasan terus berdoa, lantunan ayat kursi yang seakan-akan dikhususkan untuk kandungan istrinya. Sampai Hasan melihat ada sinar masuk ke dalam perut istrinya. Dan sosok yang ingin mengambil anak itu tiba-tiba kabur. Saat itu Ningsih sudah lemas tidak berdaya. Tenaganya terkuras habis. Ia pun melihat kalau ada sinar putih masuk ke perutnya dan melihat ada sosok yang kabur entah kemana. "Alhamdulillah ya Allah, selamatkan dan lindungilah dia sampai dia ini menjadi seorang anak yang soleh ataupun soleha," ujar Hasan sembari mengelus perut istrinya. Namun ternyata di balik selamatnya kandungannya Ningsih, rumah warisan dari orang tuanya Ningsih yang sudah ditinggal lama menjadi terbengkalai. Dari penjelasan beberapa warga, mereka mengadu kalau rumah itu seperti rumah teror pesugihan. Banyaknya orang-orang yang sudah meninggal, terutama keluarga besarnya Ningsih, dari bapak, ibu sampai semuanya, ada di rumah itu, yang sering menakut-nakuti para warga. Ningsih yang mendengar penjelasan dari beberapa warga, penasaran dan ada rasa ingin tahu, apakah benar yang dikatakan para warga itu. Mereka datang di sore harinya. Ketika pintu dibuka, Hasan melihat bayangan seluruh keluarga istrinya dengan wajah dan keadaan yang sangat memprihatinkan dan juga sangat mengerikan. Di belakang tubuh almarhum bapak dan juga ibunya Ningsih, ada sosok yang menjaga mereka. Ningsih yang baru beberapa langkah masuk ke dalam, langsung menjerit ketakutan. "Mas, tolong mas, itu apa mas?" Hasan yang sudah mengetahui itu adalah arwah atau jin yang memanfaatkan keluarga besarnya Ningsih, yang memang semuanya itu meninggal karena ditumbalkan.
Hasan langsung memanjatkan doa, sembari duduk bersila di depan pintu masuk. Ningsih mundur ke belakang, menunggu suaminya selesai. Setelah semua selesai, sang suami mengajak Ningsih untuk melihat ke dalam. Suasana rumah itu memang mengerikan. Banyak suara benturan, tangisan dan jeritan, yang tidak lain itu adalah suara dari keluarga besarnya. Ningsih sampai menitikkan air mata karena mendengar suara jeritan mereka. "Mas, tolong bantu keluarga saya, Mas. Jangan jadikan mereka budak pesugihan. Selamatkanlah mereka, Mas." Rengek Ningsih kepada suami. "Berdoa saja agar mereka itu bisa ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah. Doakan saja, karena hanya kita yang bisa mendoakan, dan hanya kamu satu-satunya keluarga yang masih hidup." Ningsih pun meminta bantuan kepada suaminya untuk mendoakan. "Ikuti aku." Ningsih pun membaca ayat suci Al-Quran bersama sang suami. Sekitar jam 4, suara tangisan itu masih nyaring didengar oleh Ningsih. Dengan badan yang gemetar, Ningsih membacakan doa sembari menangis. "Sudah, kamu fokus saja berdoa. Doakan mereka agar mereka bisa tenang. Ikuti saja apa yang aku baca." Hasan berdoa di ruang tengah. Dia duduk bersila dengan beralaskan lantai yang berdebu. Setelah doa yang dipanjatkan oleh keduanya selesai, suara benturan, suara tangisan, dan juga suara jeritan itu hilang secara tiba-tiba. "Mas, ayo keluar, Mas. Aku tidak kuat." Ningsih sudah benar-benar tidak kuat melihat keluarganya yang kesakitan. Mereka berdua pun mengunci kembali pintu rumah itu. Sesampainya di rumah, mertuanya Ningsih menyarankan sebaiknya rumah itu dihancurkan agar tidak mengganggu warga sekitar, dan kalau bisa, setelah rumah itu dihancurkan, wakafkan saja untuk masjid ataupun musola, atau hal yang bermanfaat untuk warga, yang intinya untuk almarhum keluarga kamu yang sudah meninggal. Semoga dengan tanah itu yang dijadikan hal-hal yang baik bisa menjadikan doa yang mengalir untuk orang-orang yang sudah meninggal. Singkat ceritanya, Hasan meminta beberapa orang untuk menghancurkan rumah itu. Tapi saat kejadian menghancurkan rumah itu, ada beberapa pekerja yang mengalami kesurupan, dan itu sangat mengerikan. Sampai para pekerja ada yang mundur. Mereka tidak berani untuk merobohkan rumah itu. Belum setengah perjalanan, sudah ada 3 yang kerasukan. Sebelum rumah itu selesai dirobohkan, ada sesuatu yang dilakukan oleh Hasan bersama warga sekitar. Mereka mendoakan keselamatan terlebih dahulu, berdoa secara berjamaah, dan semenjak saat itu, tidak ada kejadian kerasukan lagi. Rumah itu pun sudah rata dengan tanah, dan diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Masjid itu sengaja dibangun oleh Ningsih, yang dibantu para warga, dan juga para donatur, yang membuat tempat rumah bekas pesugihan diratakan dengan tanah, untuk digunakan beribadah oleh banyak orang. Semoga almarhum keluarga besarnya Ningsih bisa tenang di alam sana. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.